Perkenalkan, nama saya Safrul Rohyalza dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang supply chain management, yaitu detailnya tentang diagram SIPOK pada PT Adidas. Pokok bahasannya yaitu pertama tentang PT Adidas itu sendiri, berikutnya tentang supply chain management, diagram SIPOK, bahkan intinya supply chain management dan diagram SIPOK pada PT Adidas. PT Adidas merupakan sebuah perusahaan sepatu Jerman ya, sepatu. Awalnya merupakan perusahaan sepatu. Pendiri PT Adidas yaitu Adolf Adi Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach dekat Nürburg. Adidas merupakan pakaian olahraga terbesar di dunia perusahaan. Ya. Awalnya sejarahnya perusahaan Adidas itu merupakan perusahaan sepatu pada zaman awalnya. Namun sekarang merambah ke pakaian dan ke olahraga. Itemnya banyak, dari sepatu, t-shirt dan lain-lain yang masih banyak sekali. Langsung kita membahas ke supply chain management. Supply chain management yaitu susunan suatu item, kegiatan atau jaringan kerjasama, pengadaan barang atau jasa yang bekerja sama dan saling terkait satu sama lain dengan proses dari kumpulan aktivitas perubahan material alam jadi produk akhir, dan atau simpelnya yaitu rantai pasok dari hulu ke hilir, dari bahan mentah material sampai produk jadi, terus sampai ke end user, sampai ke pengguna. Jadi aliran, jadi proses material dari proses bahan mentahnya seperti apa, kemudian dipindahkan ke transfer ke bagian next selanjutnya sampai ke manufakturnya, sampai ke pemasarannya, sampai di lainnya. Oke. Masuk ke pengertian diagram SIPOK. SIPOK merupakan suatu singkatan dari supply, input, proses, output, customer. Itu suatu diagram yang biasa digunakan dalam tahap define untuk memberi gambaran secara umum terhadap proses yang ada atau salah satu tools yang paling sering digunakan dalam penerapan Six Sigma atau peningkatan kualitas. Yaitu gampangnya diagram SIPOK itu yang mempetakan atau mencari mana sih yang dari supplier itu, apa sih inputnya dari material segala macam segala macamnya, prosesnya seperti apa sih yang ada dalam suatu perusahaan itu outputnya apa sih yang dihasilkan, produk apa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, yang terakhir itu customer, sampai ke end user, sampai ke penggunanya, sampai ke pelanggannya. Nih, berikut supply chain management ya, supply chain pada PT Adidas. Mohon maaf kualitas gambarnya kurang jelas, tapi seenggaknya bisa menjadi patokan. Oke. Ya, seperti yang saya bahas tadi, supply chain management yaitu merupakan rantai pasok dari hulu ke hilir, dari proses raw material sampai end user. Sebelah kiri bisa dilihat, ini yang gambar-gambar pohon ini, itu merupakan perkebunan kapas, karet, busa, penghasil kardus dan macam-macamnya. Nah, itu bagiannya di awalnya. Kemudian dari perkebunan kapas, karet, busa dan sebagainya itu ke pemasok, disuplai ke pemasok kain, pemasok benang, pemasok karet, pemasok busa, untuk dijadikan apa, bahan diolah jadi material, kemudian untuk menjadi bahan mentah sebelum proses produksinya. Juga yang tadi penghasil kardus dan kertas itu dibuat ke industri kardus. Untuk apa? Untuk dibuat packagingnya, untuk dibuat dusnya, untuk dibuat boxnya, untuk dibuat kardusnya, atau packaging lainnya ya. Kemudian dari pemasok kain, benang, karet, busa itu diolah lagi, dikirim. Yang pertama itu ke gudang bahan baku. Di gudang bahan baku ini, yang pertama ini ya, gudang bahan baku ini nanti diproses lagi. Prosesnya apa? Ya, proses dibuat sepatu, kaos, sepatu dan lain-lain sebagainya. Karena perusahaan Adidas kan merupakan
perusahaan industri perlengkapan olahraga yang terlengkap di dunia, pasar sudah mendunia. Jadi setelah masuk ke disimpan di gudang bahan baku, kemudian lagi ke pabrik manufakturnya, dipecah-pecah lagi lah dari situ. Di gudang itu dipecah lagi gitu. Misalkan dari bahan kain untuk bahan kaos, yang lainnya. Kemudian sepatu, kepala sepatu apa, perlengkapan tas seperti apa, dan lain-lainnya sesuai spesifikasinya, masuk ke industrinya ya. Setelah jadi, yang tadi item-item itu jadi sepatu, kaos, dan lain-lain itu, kemudian ada pengujian. Tahap berikutnya ada pengujian. Pengujiannya maksudnya setelah produk jadi itu diuji oleh quality control, masuk atau enggak, sesuai spesifikasi atau tidak. Ya jika iya, langsung di packing. Ya tadi yang kardus itu, yang industri itu dibuat packagingnya, kemudian baru di packing ya. Setelah di packing, kemudian dikirim atau didistribusikan ke pabrik pengirimannya ya, ke gudang lagi, tapi ke gudang barang jadi ya, sesuai spesifikasinya, ke gudang sepatu atau segala macamnya, kaos segala macam, sesuai spesifikasinya ya. Setelah itu didistribusikan lagi oleh distributor. Itemnya banyak, distributor sepatu, kaos, tas, dan lain-lain, sesuai spesifikasi yang tadi ya. Nah dari distributor ini kemudian bisa didistribusikan lagi mana ya, ada yang ke online shop, ke pasar internasional secara global, atau toko sepatu yang konvensional ya. Caranya itu bisa ya, adakan jalur udara, darat, laut, ini sesuai dikondisikan ya, sebelum itu nyampe ke konsumen ya. Jadi di tahap ini ya, distributor, kemudian itu secara gambar, secara umum supply chain manajemen di PT Adidas. Karena PT Adidas itu merupakan perusahaan peralatan olahraga, jadi itemnya banyak. Jadi sebenarnya di sini ada banyak lagi, cuma ini kan dibikin secara menyeluruh. Nanti pas di bagian manufaktur itu dipecah lagi sesuai spesifikasinya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke diagram SIFOK yang seperti saya dijelaskan: supplier, input, proses, output, dan customer. Supplier. Mana sih yang termasuk dari SCM tadi yang dibahas? Supplier itu yang tadi di awal, pemasok kain, pemasok benang, pemasok karet, pemasok busa, kardus, kertas, dan lain-lain bahan mentahnya yang mau dijadikan produknya dan yang menjadikan packagingnya. Inputannya apa sih? Ya bahan mentah lagi diolah jadi bahan bakunya apa ya, sesuai spesifikasinya. Terus proses manufakturnya yang jadi sepatu, kaos, tas, dan lain-lain. Di industri kardus, industri kertas, dan lain-lainnya sesuai vendornya mereka. Ya prosesnya ya, tadi setelah bahan baku itu didistribusikan pada pabrik sepatu, sandal, tas, jaket, t-shirt, sweater, kardus, dan lain-lain. Masih banyak itemnya. Kemudian itu ada setelah jadi tetap ada pengujian, ada quality control. Outputnya apa ya, sesuai yang pabrik sepatu ya, hasil outputnya keluarannya sepatu, pabrik sandal, tas, jaket, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu customernya ya itu yang konvensional, ke toko offline, kita datang langsung sendiri atau membeli sendiri, toko online prosesnya, atau pasar internasional secara global, dipasarkan secara seluruh dunia seperti itu. Jadi dipetakan, ini yang dimasuk diagram SIFOK, dipetakan di suppliernya, input, proses, output, dan customernya. Oke, terima kasih. Mungkin itu cukup sampai sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.